Halo Sobat Jahit, selamat datang kembali di Astin Anggraini Menjahit Bersama Astin. Nah, di kesempatan kali ini aku mau cuti dulu ya bikin video tutorial. Di kesempatan kali ini aku mau share berbagi kepada kalian semua Sobat Jahit di rumah tentang behind the scene proses pembuatan baju atau lebih tepatnya dress. Dress cantik berwarna putih dengan look vintage. Biar nggak penasaran, ini aku spill dulu ya gambaran dressnya seperti ini. Nah, jadi dress ini adalah orderan salah satu dari klienku yang sebelumnya pernah order juga di aku. Satu buah dress yang warna hijau ini. Nah, untuk kali ini beliau ingin bikin baju untuk keperluan photoshoot prawedding. Yeay, selamat. Akhirnya kamu sold juga ya, Besti. Kebetulan ini orderan ini adalah orderan dari sahabat aku sebetulnya. Yang dimana beliau ini sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan. Jadi baju ini dipakai untuk keperluan photoshoot prawedding. Aku doain semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan sampai hari H ya. Amin. Oke, balik lagi ke pembahasan. Tadi sampai mana ya? Oh, bajunya ini mau dipakai untuk keperluan prawedding. Nah, beliau request bajunya ini pengen mirip kayak Mbak Maudy Ayunda pada saat prawedding juga. Tapi karena klienku ini dia pakai kerudung, jadi beliau pengen lengannya itu dibikin panjang dan pakai leher Shanghai tinggi, Shanghai sambung tinggi ya sini sampai ke batas sini atau bawah dagu. Nah, bagian atasnya juga nggak pakai korset, jadi biar nggak terlalu riweuh ya. Jadi aku bikin bagian atasnya ini menyatu dengan roknya, tentu dengan potongan garis hias princess agar terlihat lebih jenjang. Nah, yang jadi concern aku pada pembuatan dress kali ini adalah, jadi gini, beliau ini kan dulu sebelumnya pernah bikin baju dress dengan potongan rok mermaid, dan aku bikin dengan pola yang standar. Ternyata itu salah, karena ketika fitting, ternyata si baju yang sebelumnya itu kesempitan guys. Meskipun sebenarnya ketika fitting si bajunya ini udah aku rombak lagi, udah aku longgarkan lagi pada bagian samping, cuman tetap ketika dipakai itu sesek gitu di bagian dada. Sesek di bagian dada, tapi bagian yang lainnya sih oke. Kayak bagian pinggang itu malah lebih longgar ya. Terus bagian lengan juga oke semuanya. Bagian pinggul oke. Jadi bagian dadanya aja yang harus kita perbaiki nih polanya. Jadi proporsi badannya itu unik, langka guys, makanya beliau pilih untuk bikin custom daripada rental. Nah, jadi proporsi badannya ini, lingkar dadanya itu besar, sedangkan pinggangnya itu kecil. Nggak kecil sih sebenarnya ya, standar sih untuk ukuran tinggi segitu menurut aku standar, cuman karena lingkar dadanya ini upset, jadi si pinggangnya itu kelihatan lebih kecil. Jadi PR-ku adalah gimana caranya biar si baju ini benar-benar nyaman, khususnya pada bagian lingkar dada ketika si baju ini dipakai. Nah, ini tuh pakai mannequin ukuran M, aku pakein lagi push up bra pada bagian dalam supaya lebih pas gitu ya pada saat dokumentasi. Terus solusinya gimana dong gitu kan. Nah, jadi solusinya itu adalah aku harus adjust ukuran di antara garis hias princess ini. Kurang lebih polanya kayak gini. Jadi si pola yang sebenarnya pola yang standarnya itu adalah pola yang berwarna coklat ini. Aku sengaja bikin dengan kertas yang berbeda warna supaya nanti kelihatan ya ketika dijelaskan kepada sobat jahit semua. Nah, jadi pola yang sebenarnya itu adalah kertas yang coklat. Aku tambahkan beberapa senti sesuai dengan kabra yang dia pakai. Untuk bagian tengah sini aku pecah polanya, kemudian aku buka. Dan untuk bagian depannya sini aku juga tambah beberapa senti ke depan. Supaya apa? Supaya nanti ketika dipakai bagian dadanya ini nggak sempit gitu, nggak neken bagian dada sehingga nanti nggak ngap gitu pas dipakai. Nah gitu guys, rumit ya. Tapi aku seneng ngerjainnya karena aku dapat ilmu baru. Aku dapat ilmu baru yang dimana rumusnya ini aku pecahin sendiri hasil nyari-nyari referensi di internet lewat Google gitu. Aku nyari rumusnya ini aku sesuaikan dengan proporsi badan klienku kayak gitu. Nah, itulah kenapa alasannya kalau untuk orang yang punya badan unik kayak klienku yang ini, apalagi dressnya ini akan dipakai di momen-momen penting kayak photoshoot prawedding atau momen pernikahan atau momen yang lainnya, wisuda dan lain sebagainya. Solusi dari aku adalah udah satu-satunya custom aja bikin. Karena apa? Karena
kalau menurut aku pribadi ya, si baju itu sebetulnya punya jiwa. Jadi ketika kita bikin baju yang sesuai dengan karakter pribadi kita sendiri gitu, ketika bajunya dipakai itu akan memancar cantiknya itu, akan lebih indah dipakai, akan lebih indah dilihat. Nah, makanya kok kenapa ya ada beberapa baju yang sebenarnya modelnya itu bagus, ketika dipakai orang lain pun bagus, tapi ketika kita coba duplikasi dan kita bikin sendiri ataupun misalkan kita nyari gitu ya, beli dengan model yang sama, ketika dipakai di badan kita itu kok kelihatannya kurang memancar gitu, kurang 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 bagus dipakai. Karena apa? Karena ya itu tadi, si baju tadi punya jiwa, makanya ketika si baju tersebut sesuai dengan karakter yang pakai, maka istilahnya si bajunya itu auranya itu nempel gitu di badan kita. Nah, jadi saran aku untuk kalian yang punya niat mau bikin baju dalam waktu dekat, khususnya untuk, bikin baju buat momen-momen yang penting gitu, ada baiknya desainnya itu dikonsultasikan dulu dengan pembuat bajunya. Biar nanti ketika dipakai, apalagi bajunya dipakai untuk momen-momen penting yang didokumentasikan sekali seumur hidup gitu ya, jangan sampai kalian nyesel, kayak gitu. Sesuaikan dengan karakter dan jiwa kalian masing-masing, jangan ikut-ikutan orang lain, mentang-mentang baju ini gitu ya bagus modelnya di badan orang lain, belum tentu di badan kita bagus, jadi kayak gitu. Oke, kemudian untuk modelnya ini, klienku ini sebenarnya minta modelnya yang simpel-simpel aja, jangan banyak yang perintilan dan yang aneh-aneh gitu ya, dia pengen simpel tapi elegan, classy, dan kelihatan feminin. Jadi karena sebenarnya referensinya sendiri itu mirip gaun-gaun ala-ala princess, pada bagian pinggangnya itu aku agak runcingin ke bawah, supaya si badan atasnya itu nggak kelihatan terlalu sesek semek gitu, karena ya itu tadi proporsi badannya itu unik. Nah, untuk bagian lengannya sendiri di sini aku bikin variasi model lengan leg of mutton, di mana lengan leg of mutton ini kalau sobat jahit belum tahu adalah lengan yang dipecah pada bagian pangkal lengan, sehingga bagian pangkal lengan ini kelihatan mengembang, sedangkan bagian sikut sampai ujung lengan sini fit alias nempel di tangan. Jadi beneran pas ukurannya. Meskipun aku pakai lengan leg of mutton, tapi di sini aku bikinnya nggak yang terlalu ngembang banget gitu kan. Karena lengan leg of mutton itu sebenarnya kan ngembangnya tuh full gitu kayak balon. Tapi karena klienku ini dia punya pangkal lengan yang besar, jadi aku ngembanginnya standar aja. Tujuannya hanya untuk memanipulasi bagian pangkal lengan yang terlihat lebih besar. Takutnya nanti kalau dibuat ngembang banget, jadi nanti kelihatannya setelah dipakai badannya tuh kayak ditiup gitu. Awalnya beliau minta pengen dibikinin lengan licin yang fit dari pangkal sampai ke ujung. Cuman aku kasih referensi lengan leg of mutton ini supaya bagian pangkal lengannya itu nggak terlihat lebih besar. Jadi aku manipulasi dengan desain lengan kayak gini. Sedangkan untuk bagian sikutnya itu tetap mengikuti model lengan leg of mutton pada biasanya, yaitu menempel di area sikut sampai ke ujung lengan. Terus aku tambahin detail resleting Jepang dari sikut sampai ke ujung lengan supaya nanti memudahkan saat mau dipakai gitu. Jadi dia masuk ke bagian tangannya ini. Kenapa aku pakai resleting? Karena dia kan pengennya desainnya itu yang simple. Tadinya aku pengen pakein kancing, cuman nggak kebayang sih berapa banyak kancing yang dibutuhin buat ngancingin dari sikut sampai ke sini. Kebayangkan ngancinginnya aja dia perlu waktu yang banyak. Nah, aku takutnya gitu. Jadi aku kasih yang simple aja. Aku kasih resleting Jepang supaya nggak kelihatan juga resletingnya. Jadi nanti ketika dipakai itu lebih cantik. Sedangkan untuk bagian roknya aku tetap ngikutin referensi kayak Mbak Maudy Ayunda. Roknya aku pakai pola rok E-line yang aku pecah pola bagian atasnya, yaitu kupnat pinggang aku pecah, kemudian aku lebarkan ujungnya supaya ujungnya juga terlihat lebih lebar dan bergelombang dengan aksen kerutan pada bagian pinggang. Nah, kita pindah ke detail bagian badan belakang. Untuk bagian badan atas bagian belakang ini aku kasih detail tali kayak gini biar bisa di-adjust kelonggarannya. Jadi fungsi talinya ini mirip-mirip fungsi tali yang biasa terdapat pada bustier atau corset. Jadi nanti pas dipakai itu plek ketiplek nempel di badan.
ukurannya bisa di-adjust, bisa disesuaikan dengan lekuk badan si klienku ini. Dan seperti biasanya, habis itu aku langsung ambil ulang ukuran badannya. Nggak ambil ulang deh sebenarnya, cuma nambahin ukuran-ukuran yang lebih spesifik gitu. Karena data-datanya dia tuh masih ada di aku, bekas yang ukuran dress yang hijau tadi. Di sini aku cuma nambahin ukuran-ukuran yang lebih spesifik, kayak misalkan nambahin panjang lengan, ngukur tinggi kerah, terus kemudian ngukur ngukur lingkar leher supaya nanti ketika dipakai si kerah Shanghai-nya itu pas di leher, kemudian ukur-ukur bagian-bagian yang lainnya juga kayak bagian sikut sampai ke ujung lengan ini aku bener-bener ukur supaya nanti ketika dipakai itu ngepas kayak pakai bahan stretch, padahal ini bahannya satin loh, nggak stretch. Habis itu aku langsung bikin polanya ini aku bikin sendiri, referensinya aku nyari di internet seperti biasa, yang tentu saja disesuaikan dengan proporsi badan atau ukuran badan si klienku ini. Terus terang buat mempelajari ilmu pola itu nggak ada habisnya, kayak tiap hari itu ada aja model baju dengan pola yang berbeda. Sampai sekarang pun aku masih terus belajar, dan belajar. Seru sih, serius seru. Aku pernah bilang dulu, kalau misalkan bikin pola ini kayak main puzzle, kayak main teka-teki. Kita bikin pola dalam bentuk 2D yang nantinya akan kita pakai dalam bentuk 3D. Seru kan? Kalau buat orang yang kayak aku, yang selalu penasaran dengan sesuatu yang baru, yang suka dengan pemecahan masalah atau misteri-misteri, kenapa sih ini gini? Ini polanya gimana ya? Coba gini, coba gitu. Pasti bakalan rasain hal yang sama. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Setelah tadi aku ukur, kemudian aku bikin pola, aku lanjut potong bahan di atas pola yang sudah aku siapin sebelumnya. Bahannya dipotong seperti biasa, kainnya dilipat menjadi 2, kemudian dipotong mengikuti serat kain secara vertikal. Oh iya, bahannya ini aku pakai 5 jenis, 5 jenis bahan kain yang berbeda. Yang 3 diantaranya itu adalah bahan utamanya, yaitu kain satin silk. Di sini aku pakai Max Mara, kemudian brokat dan tile polos. 2 bahan lainnya adalah bahan pelapis. Di sini aku pakai tricot dan furing katun arrow. Untuk sobat jahit yang belum tahu apa sih tricot itu, nah tricot itu adalah sejenis kain pelapis yang berbahan dasar kain yang terdapat lapisan lem pada bagian dalam atau pada bagian buru kainnya. Jadi nanti ketika si tricot ini dipanaskan atau kita setrika di atas bahan utama, maka si lemnya itu akan menempel ke kain utamanya. Nah, sedangkan untuk fungsinya sendiri, tricot ini berfungsi untuk membuat bahan utamanya itu menjadi lebih rapi, lebih tegak, lebih terstruktur. Biasanya tricot ini digunakan untuk pembuatan busana seperti blazer, kalau enggak jas atau bustier, kamisol, corset, bahkan kain batik biasanya sih ada beberapa yang ingin menggunakan atau dilapisi dengan si kain tricot ini supaya nantinya kelihatan lebih rapi. Coba kalian perhatiin deh kalau misalkan kalian ketemu nih ya orang yang pakai jas, itu pasti si jasnya itu kan tegak berdiri ya, bukan karena bahannya tebal, itu mah udah pasti ya bahannya tebal, tapi selain itu juga si bahannya ini udah dilapisi tricot dalamnya, sehingga si bahannya itu nggak mudah kusut, nggak mudah lecek. Nah, untuk ketebalannya sendiri, tricot ini macam-macam ya ketebalannya, mulai dari yang tipis, kemudian ada yang sedang, terus kemudian ada yang tebal. Yang sekarang aku pakai yang tebal karena aku pengen nantinya badan bagian atasnya itu tegak, struktur, mirip-mirip kayak korset. Karena di sini aku nggak pakai tulang kamisol, karena kan si garis hias princessnya itu diambil dari bagian ini ya, bagian atas pangkal lengan dari sini, bukan dari ketiak, bagian atas pangkal lengan sini. Jadi nanti kalau misalkan pakai balen atau pakai tulang kamisol, takutnya nanti susah gerak. Nah, makanya aku nggak aplikasiin tulang kamisol atau balen, jadi aku pakai tricot dengan ketebalan yang tebal. Kemudian bahan pelapis lainnya itu adalah katun arrow. Si furing arrow-nya ini sendiri berfungsi untuk melindungi si tricot pada saat si bajunya ini dipakai. Jadi, meskipun si tricotnya ini punya sifat yang dia menyerap keringat ya, tapi nggak sebaik katun. Jadi, aku pengen, kan tujuan aku tadi satu, pengen bajunya ini bener-bener nyaman ketika dipakai,
oleh klienku. Makanya aku aplikasikan juga furing katun pada bagian badan atas supaya nanti ketika dia berkeringat, keringatnya itu keserap sama si katun hero ini. Oke, setelah dipotong aku lanjut setrika bahan pelapis. Si trikotnya tadi ini aku setrika di atas bahan utama. Nah, jadi nanti jatuhnya bakalan kayak gini nih. Jadi si kainnya ini emang kelihatan agak tebel dikit ya. Soalnya kan udah kita lapisin pakai si kain yang namanya tricot. Nah, jadi nantinya si kainnya itu lebih rapi, nggak mudah lecek. Ini bedanya ini nih. Ini yang nggak pakai tricot kayak gini. Dan ini pakai tricot. Oh, kelihatan kan? Otomatis nanti kalau misalkan dia dipakai, setelah jadi si bajunya ini pasti nggak akan cepet lecek dan pasti akan ngebentuk di badan. Beda sama bahan pelapis kayak Vaseline atau misalkan kain keras, ini beda ya, karena ini bahan utamanya kain, meskipun Vaseline atau kain keras itu ada yang pakai bahan utamanya itu kain. Cuman kalau si tricot ini dia kainnya lebih kayak ke kaos ya, dan dia nggak mudah sobek gitu. Kalau misalkan kain keras kan, apalagi Vaseline yang tipis, dia mudah sobek banget ya. Nah, abis itu aku lanjut jahit. Jahitnya sendiri ini pakai teknik jahitan biasa, kampuh biasa untuk bahan satin silknya. Sedangkan untuk bahan tile polosnya, aku menggunakan kampuh Prancis. Jadi roknya itu antara tile dan satinnya ini tidak disatukan ya dijahitnya, melainkan dijahit secara terpisah supaya nanti ketika dipakai juga jatuhnya lebih enak, lebih bagus. Nah, bagian yang paling sulit menurut aku pribadi pada saat proses menjahit ini adalah saat ngejahit si bahan tile ini. Jadi tilenya ini klienku beli sendiri di toko kain, dia nggak tahu gitu kalau tile itu ternyata ketebalan dan kelembutannya itu macam-macam. Jadi dia beli yang tersedia di toko kain yang biasanya bahannya itu lembut, mulur banget, kemudian lebih tipis dari kain tile yang biasa dipakai untuk rok. Biasanya sih kalau tile yang disediakan di toko bahan kain ini keperluannya untuk membuat atasan yang si tilenya ini bersentuhan langsung dengan kulit kita. Kayak gitu, makanya tile jenis kayak gini tuh karena dia kurang structure, kurang tekstur kainnya itu lembut banget, jadi kurang kurang keras, makanya dia kurang cocok kalau misalkan dijadiin bahan rok. Karena kita perlu bahan rok itu kan yang ngembang ya, kalau menurut aku sih. Karena aku biasanya kalau misalkan beli tile polos itu di toko bahan aksesoris yang menyediakan tile dengan ketebalan yang sedang, tebalnya itu lebih tebal daripada kain tile yang kalau kita beli di toko kain. Jadi jujur Li, aku kesulitan banget buat ngejahit si tile ini karena tadi satu bahannya itu mulur banget, kemudian bolong-bolong juga, dan lembut banget, tipis juga, kemudian si warnanya itu kan warna broken white ya, jadi warnanya itu hampir sama dengan tatakan mesin jahitku, jadi hampir nggak kelihatan gitu loh guys. Jadi aku sedikit kesulitan, tapi it's okay, nggak apa-apa, semua bisa diatasi. Cuman waktunya aja sih yang perlu waktu lebih lama daripada menjahit kain biasanya atau kain tile pada biasanya. Lanjut pada bagian atas. Bagian atasnya ini di double kainnya. Bagian dalam itu bahan utama satin, kemudian pada bagian luar itu terdapat brokat. Jadi si brokatnya ini cuma ditaruh pada bagian atasnya aja dan bagian lengan dari atas sampai ke bawah. Dan karena keriuhanku yang terlalu excited bikin baju ini, jadi aku lupa naruh brokatnya pas ketika si bahannya itu dijahit, ya kupnatnya itu, garis hias princessnya itu disatuin, aku lupa ngejahit si brokatnya. Jadi aku bongkar lagi baju yang udah aku jahit itu, aku bongkar lagi, aku kemudian pasangin brokatnya, baru kemudian aku jahit ulang. Nah, khusus jahit bahan double kayak brokat dan satin ini, aku selalu dijelujur dulu sebelum dijahit pakai mesin, biar nanti hasilnya lebih rapi, nggak mengsol-mengsol atau ada kerutan dan lain-lain. Karena sifat bahannya berbeda, jadi aku pernah beberapa kali bikin baju yang kainnya double antara brokat dan satin. Biasanya kalau misalkan nggak dijelujur dulu, jadi kan gini susunannya, ini satin, ini brokat. Jadi si brokat ini kan berada di atas, bersentuhan sama sepatu.
Jadi biasanya si brokat itu sifatnya lebih mulur daripada kain utamanya yang ada di bawah. Jadi kalau misalkan nggak dijelujur dulu itu, aku biasanya sih meskipun si brokat ini dipotong sama ukurannya, iyalah sama soalnya pakai pola, sama ukurannya, tapi ketika dijahit pada bagian akhir atau bagian ujung kain itu, si brokatnya itu selalu tersisa lebih banyak. Makanya itu kalau misalkan aku jahit bahan double, khususnya brokat dan satin, aku suka dijelujur dulu supaya nanti jadinya nggak riweuh kan kalau misalkan udah dijahit terus ternyata si kainnya nyisa banyak, aku jadi harus bongkar lagi. Makanya aku pilih mendingan dijelujur dulu daripada aku harus bongkar ulang dan jahit ulang. Oke, kemudian aku lanjut bikin tali untuk detail bagian belakang. Oh sorry, aku bikin rumahnya dulu, talinya nanti belakangan di sisa kain, takutnya kainnya nggak muat. Jadi aku bikin rumah talinya dulu, ini aku pasangin sebelum si garis hiasnya ini aku jahit. Pemasangan rumahnya ini aku sengaja pakai pentul dulu biar nggak geser, kemudian lanjut jahit pakai mesin. Detailnya simple tapi cantik. Kemudian aku lanjut jahit, jahit, dan jahit. Jahit bagian rok, jahit bagian lengan, kemudian merapikan bagian ujung lengan juga, dan juga jahit-jahit bagian yang lainnya. Baru setelah selesai semuanya dijahit, aku langsung bikin kancing untuk dipasang di bagian belakang kerah. Karena si kerahnya ini tinggi kan, jadi aku percantik desainnya itu dengan menggunakan beberapa buah kancing, biar ketika dipakai itu tegak, pas di leher, juga biar nanti pas dipakai gampang masukin ke kepala. Kalau bagian dari bawah kerah ke bawah itu aku pakein resleting Jepang, cuma bagian kerahnya aja aku pakein kancing. Cuma berapa? 3 atau 2 buah lah, aku lupa. Kancingnya ini aku bikin sendiri juga dari sisa-sisa bahan, kemudian dipres menggunakan alat khusus pembuat kancing bungkus. Bikinnya cukup gampang. Kalau kalian berniat untuk beli, saran aku sih mending beli ya, karena kalau bikin ke tempat jasa pembuatan kancing bungkus itu satu buahnya itu lumayan mahal. Jadi aku saranin mendingan beli alatnya, kalian juga punya ilmu baru, dapat mempelajari apa ya cara pembuatan kancing bungkus yang bisa kalian kreasikan sendiri antara warna sama bentuknya. Bikinnya cukup gampang, kalian cuma tinggal taruh bahan-bahannya itu di atas alatnya ini, kemudian press. Nah, si pressnya juga harus benar-benar kencang dan mengunci guys, karena kalau kurang kencang nanti si kancingnya ini akan mudah lepas antara bagian atas dan bawahnya. Lalu aku lanjut finishing, pemasangan kancing bungkus, dan tara, selesai, bajunya jadi. Oh ya, untuk hasil bajunya sendiri ini udah diambil sama klienku kebetulan dan udah di fitting beberapa waktu lalu, dan yang aku seneng banget ukurannya itu pas banget karena di awal video kan tadi aku bilang di sini aku punya PR gimana caranya sih baju ini enak, nyaman, bener-bener nyaman ketika dipakai, khususnya pada bagian lingkar dada. Dan ini baru pertama kali aku bikin pola dengan teknik kayak gitu. Dan ternyata tekniknya ini berhasil. Klienku senang karena dia ngerasa si bajunya ini benar-benar nyaman. Di situ kepuasannya jadi seorang pembuat busana, bukan sekedar jadi pembuat busana, tapi senangnya itu kehadiran aku di sini dapat membantu dia yang memang lagi butuh baju untuk acara spesial kayak gitu. Jadi aku puas, klienku puas, kita sama-sama puas, dan kita berdua happy. Oke, secara keseluruhan kerumitan desain dress dengan look vintage berwarna broken white ini levelnya menengah karena dibikin dengan teknik pecah pola dan ada ukuran atau pola khusus pada bagian lingkar dada atau pada bagian area dada yang udah aku jelasin di awal video. Teknik pecah pola ini kalau sobat jahit
mengambil kelas jahit ataupun kursus akan sobat pelajari setelah sobat jahit menguasai pola dasar. Tapi tetap aja, kalau aku dulu kan kursus juga, materi yang diberikan sama pengajar itu sebenarnya terbatas. Jadi tetap aja pengembangan dan lain sebagainya mah itu secara otodidak, belajar sendiri. Selebihnya sobat jahit harus ulik sendiri, belajar sendiri supaya sobat jahit juga menguasai dengan betul. Beda ya kalau misalkan ini aku ya, pengalaman aku. Beda ya sama materi yang diberikan oleh pengajar dengan kita yang nyari sendiri. Otomatis ilmu yang kita dapatkan juga akan lebih menempel di ingatan kita. Ya, intinya terus belajar dan jangan pernah bosan, belajar, dan terus belajar. Karena pada hakikatnya ilmu itu nggak pernah ada batasnya. Oke nih, karena proses pembuatannya sudah selesai kita bahas. Gimana nih menurut Sobat Jahit di rumah? Sobat Jahit boleh ya tinggalkan kritik, saran, ataupun pertanyaan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Have a lovely day. Bye-bye.